Kita harus bikin petani makmur. Jadi anaknya petani mau jadi petani. Seperti di Jerman di mana-mana. Dia kerja di ladang sore, dia naik mobil, dia ke disko malam-malam. Petani semua sudah menjerit pupuknya kurang. Padahal faktanya memang subsidinya kurang. Kalau kemudian subsidinya kurang, maka ya memang terjadi rebutan di tingkat bawah. Maka sebenarnya sistem distribusi tertutup dan tepat sasaran inilah yang penting dilakukan. Sweet gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kawan-kawan semua yang udah mendukung channel ini dengan cara subscribe dan like. Semoga kalian dipanjangkan umurnya, selalu diberikan kesehatan, dan selalu dilancarkan rezekinya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Masih tentang diskusi Kadin ya guys. Jadi meneruskan video yang kemarin kan tentang hilirisasi ya. Sekarang kita bahas bagaimana Pak Prabowo berbicara tentang petani ya, yang katanya akan disesuaikan seperti di negara Jerman ya. Jadi pagi dan siang itu di kebun atau di sawah, kemudian malamnya itu pergi ke tempat disko ya. Nah, gua nggak ngerti maksudnya ini seperti apa, soalnya gue juga nggak terlalu rinci gitu ya. Kalau untuk publik seperti kita kan ya berarti kan ya ke disco itu kan ya kalau nggak joget-joget ya minum-minum atau istilahnya bersenang-senang ya. Cuman kan semua itu kan butuh biaya ya. Nah, beliau itu punya program yang akan menuju ke sana gitu. Oke guys, daripada berlama-lama, mari kita saksikan tanggapan dari netizen tentang pernyataan Pak Prabowo waktu di diskusi Kadin. Gas. Ya kali Pak, petani di Indonesia itu lahannya seluas yang Bapak miliki, ratusan hektar Pak. Petani kita itu Pak, lahannya tidak terlalu luas. Buru-buru Pak mikir diskotik Pak. Tiap panen cukup buat ngangsur BRI saja sudah syukur. Satu kali gagal panen saja rasanya sudah sekarat Pak, dengan biaya pertanian yang mahal. Sebenarnya Bapak itu paham gak sih Pak persoalan pertanian di Indonesia Pak? Kalau nggak paham ya tanya-tanya Pak sama petani-petani kecil itu. Tidak semua seperti Bapak punya lahan yang luas. Tolong Pak dipahami Pak. Tolong ya Pak dipahami persoalan-persoalan di sektor pertanian. Tolong Pak ya. Oke. Aduh, kadang-kadang emang ini ya masa Pak petani suruh ke disko. Iya sih betul, itu ladang ukur jual ke developer gitu, duitnya pakai ke disko, pakai ke dugem. Elah. Pak ya kalau orang ngasih motivasi yang bener dikit Pak, jangan suruh nyuruh orang ke disko. Lah orang suruh ke disko bisa kecengklak. Lagu-laguan Pak, yang udah-udah juga food estate gagal, ngabisin duit triliunan, nanam singkong, tubuhnya jagung. Aduh, gimana sih Pak? Saja yang ngolong-ngolong. Anja. Anja. Anja.
Aduh, ada aja. Pertahanan kita sangat rapuh dan lemah. Bukan salah Bapak. Salah, nggak tahu saya. Elit. Ya, yang ketawa. Kenapa kalian ketawa? Pertahanan Indonesia rapuh, kalian ketawa. Bisa aja ngeditnya. Netizen ini kreatif. Aduh. Bisa aja ya guys, ngeditnya kreatif. Oke guys, di video berikutnya ini mungkin agar kita mengerti wawasan yang lebih luas tentang food estate ya. Dan beliau ini menjelaskan secara gamblang. Mari kita saksikan videonya. Harus punya food estate yang besar. Tapi kita harus bantu semua petani kita. Orang bilang tanah kita tanah surga, nancepin kayu bisa jadi tanaman. Ini singkong ditanam rugi triliunan. Dari SD kita udah diajarin untuk bersyukur. Negara kita kaya, tanah kita subur, ikan melimpah. Persis sama orasinya Prabowo. Dan karena Pak Prabowo dari dulu selalu ngomong, Indonesia ini negara kaya, kita tidak boleh lapar di tanah kita sendiri. Saat Prabowo jadi menteri, Jokowi membuat sebuah program yang namanya Food Estate atau lumbung pangan. Lah kan Prabowo menteri pertahanan, ngapa ngurus makanan? Jadi ini adalah proyek kolaborasi beberapa kementerian, salah satunya Kementerian Pertahanan. Udah lu SS aja nih. Dan si Pak Prabowo emang ditunjuk langsung sama Pak Jokowi untuk jadi koordinator program kerja Food Estate ini, yang katanya tujuannya untuk ketahanan pangan, khususnya waktu masih Covid kemarin, di mana banyak sekali dunia itu krisis pangan. Kata Presiden Jokowi, kita membangun Food Estate ini dalam rangka menghadapi krisis pangan. Semua negara yang makan gandum punya masalah, salah satunya harga naik drastis. Kasusnya ini program budget triliunan dan beberapa kali gagal. BPK menemukan perencanaan kegiatan Food Estate ini belum berdasarkan dengan LP2B serta sistem budidaya pertanian berkelanjutan. Karena lahan yang mau dibuka ini pakai lahan konservasi. Ya tuh gimana Bapak Presiden S1 Kehutanan. Anyway, sebenarnya Food Estate ini bukan proyek baru ya. Sejarahnya idenya itu udah ada dari zaman Pak Soeharto 1985. Tapi ya gagal mulu. Pangan kita nggak kaya-kaya. Garam sama beras aja masih banyak impor. Mulai dari sini ke depan ini opini gua, nggak ada datanya soalnya. Kalau lu tahu silakan komen. Jadi menjalankan organisasi pemerintahan dan menjalankan organisasi bisnis itu dua hal yang berbeda. Organisasi pemerintahan itu tujuannya untuk melayani negara, sedangkan organisasi bisnis itu tujuannya untuk making profits. Itulah kenapa adanya BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Itu organisasi bisnis dan mereka mencari profit. Terus ditanya, buat apa bang nyari profit? Ya jelas supaya bisnis organisasinya ini bisa sustain, terus berjalan dan bertahan dalam roda ekonomi. Nggak bisa organisasi yang mindsetnya untuk melayani negara ini menjalankan food estate. Food estate ini adalah produsen dalam rantai makanan. Mereka tuh memproduksi barang, hasilnya dijual masuk dalam perputaran proses ekonomi. Jadi seharusnya food estate ini bukan dijadikan proyek kolaborasi antar kementerian, karena pasti manajemen kontrolnya hancur. Gue pernah dengar Pak Jokowi bilang ini dan gue tanamkan jadi fundamental bisnis gue. Semua proses yang telah tersistem dengan rapih kalau tidak berjalan, maka yang salah pasti manajemen kontrolnya. BTW solusi dari Pak Anies tuh apa? Pak Anies punya solusi nggak sih? Coba komen deh yang tahu. Tuh. Ada Kamar Dagang dan Industri yang mengundang beliau ke acara dialog. Nah ini gua nantiin tuh kemarin tuh. Dan ternyata ketika gua nunggu pikiran, kemudian gagasan beliau, menurut gue agak ada satupun perkataan beliau menurut gue tuh yang make sense dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Menurut gue yang terjadi malah blunder lagi. Selain itu, Pak Prabowo juga udah punya waktu nih 1 jam lebih untuk menjelaskan program, menjawab pertanyaan, atau memberikan data, atau mengklarifikasi debat capres kemarin. Tapi yang ada malah mengajak Kadin tersebut
itu ke Hambalang untuk mendiskusikan lebih lanjut. Menurut gua sih terkesan malah jago kandang, yang seharusnya Pak Prabowo mengatakan dalam forum itu, tapi malah mengajak para kadin untuk berdiskusi di Hambalang. Yakin berdiskusi atau berdiskusi di bawah meja? Oke guys, jadi kata-kata jago kandang ini sering banget ya gue lihat di medsos ya. Kenapa banyak orang-orang yang ngomong jago kandang, jago kandang, jago kandang ya terkait debat capres kemarin dan waktu diskusi kadin. Jadi memang terkesan Pak Prabowo itu waktu debat capres juga nggak mau gitu, nggak berbicara di depan publik, atau gue nggak ngerti juga sih sebenarnya gimana gitu. Dia nggak mau berbicara di depan publik, malah ingin berbicara di luar forum ini. Sama seperti yang waktu di diskusi kadin kemarin ya. Jadi beliau juga katanya butuh waktu 5 jam untuk membahas visi misi tersebut, dan beliau juga ingin membahasnya itu di luar forum, dan ini sudah 2 kali terulang ya. Pertama di debat capres dan yang kedua di forum kadin. Apakah ada forum terbuka nanti yang seperti itu lagi nggak ya? Oke guys, mudah-mudahan video barusan dapat menghibur kalian dan ada wawasan yang bisa kita ambil ya tentang food estate tadi, dari sejarah, terus dari perlakuan bisnis, sampai dari apa yang dibicarakan oleh Pak Jokowi itu, dan itu mempengaruhi food estate tersebut. Jadi ya intinya kita bisa mengambil sisi positifnya semua ya. Oke guys, terima kasih sudah menonton, semoga kalian terhibur. Selamat weekend. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.